Selama ini kami Kader Posyandu tidak tahu bahwa berapa dana yang diluncurkan untuk kebutuhan PMT bagi bayi balita, ibu hamil, dan lansia. Karena tidak pernah dikasih rap, tidak pernah disampaikan juga besar dananya yang diuntukkan untuk kegiatan ini. Dalam hal ini Kades tertutup sama sekali ya? Ya, sama sekali tidak ada. Terima kasih. Kami dari Media TV Tenimbar bersyukur dan berterima kasih Bapak-bapak dari AWR Unggul bisa hadir di podcast TV Tenimbar. Selamat siang dan shalom. Shalom. Baik. Mungkin dari penjelasan, mungkin apa yang dirasakan oleh Bapak selama ini terkait dengan kinerja kepala desa yang mungkin tidak menyentuh hati masyarakat. Hari ini Bapak berdua saya pikir tidak ada ketertutupan di antara kita. Kita saling terbuka untuk bagaimana menunjukkan bahwa negara punya perhatian untuk masyarakat di negara Republik Indonesia demi kesejahteraan dan sedikit bisa mengurangi rasa kemiskinan ini. Untuk itu saya kenal ke Bapak Ketua dari Tuadat. Menurut Bapak punya pengamatan seperti apa selama ini terkait dengan pelayanan Kades kepada masyarakat? Jangan saja kepada masyarakat, tapi semua komponen yang ada di masyarakat itu perlu dibangun atau dilayani seperti apa untuk kesejahteraan masyarakat. Dari istimewa kayak Tuadat, kira-kira seperti apa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, nama saya Yohanes Rumlan. Saya datang untuk memohon kepada PT Media TV Tenimbar berdasarkan hasil temuan di desa kami dari Tua Adat Kasihan. Selama ini juga ya mau bilang bagaimana, katong di desa juga berupaya untuk himpun semua mata-mata rumah, tua-tua adat, gereja, pemuda, tunjang semua kegiatan adat. Tapi kasihan semua desa ada itu pemangku adat tertinggi, itu kepala desa. Tapi katong di AWR baru sana tidak pernah ada itu pemangku adat tertinggi. Buktinya katong lupa tanggal, bulan, tapi tahunnya baru kemarin, baru bulan lalu. Tahun ini bukti Bapak. Katong dari Tua Adat bikin pembuktian untuk katong bikin pertemuan Tua Adat, mata-mata rumah, tapi tidak pernah dari Tua Adat juga undang Bapak Kepala Desa untuk datang bikin pertemuan menyangkut kebaikan, kekurangan, kelemahan dari desa setempat, tapi antua tidak pernah hiraukan itu katong dari adat undangan. Jadi itu keresahan katong adat begitu. Lalu tadi sudah dimasukkan oleh Ketua BPD dan bidang perempuan, semua bantuan itu masuk sudah ada. Tapi kasihan katong adat ini usul di atas usul untuk katong seragam. Di dalam RAPS itu mungkin saja kepala desa tidak pastikan ke RAPS desa. Iya. Dana untuk khusus adat. Ada atau tidak? Ada juga, tapi tidak pernah itu datangkan itu seragam adat. Padahal sudah ada dalam draft. Ya. Tapi kalau uang itu sudah dicairkan, lalu uang itu kemana? Tidak tahu juga. Katong adat juga tidak tahu. Sampai hanya ketemuan-temuan itu tidak pernah katong adat itu meresapi itu ya katong minta saja untuk seragam adat saja. Ya. Tapi tidak pernah. Buktinya katong setiap kali ada tamu ataukah dari luar, pembesar dari luar, contoh pastor, camat, bupati juga katong pakai busana yang katong pakai ini saja. Tidak Jadi, pernah katong pakai seragam amburadul saja begitu. Ya. Itu saja mungkin sementara dulu. Baik. Dari tapi Bapak yakin bahwa dana ini juga ditetapkan, dana adat ini juga ditetapkan dalam anggaran. Tapi habis ditetapkan terus tidak sampai ke tanah. Ini sudah disampaikan juga ke
ke instansi tertentu yang kemarin laporan sudah disampaikan juga. Sudah. Disampaikan juga. Harapan apa kepada mereka yang sudah dapat resminya ke pihak kejaksaan, daerah, ke kejaksaan, ke inspektur, Jadi harapan mereka bahwa semuanya sudah ada dalam RAPS. Tapi selama ini katong dari pihak adat ini pernah nikmati itu. ya, Hanya katong hanya nikmati saja inisiatif untuk adat. Ya. Tapi hanya inisiatifnya sebatas badan pengurus lembaga adat saja. Ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Itu ada 4 lembaga adat. Tapi untuk mata-mata rumah ini, katong dari pihak adat ini juga mau himpun, kepala adat ini mau himpun, orang tua-tua juga suam-suam. Karena lewat bahasa, dong sampaikan bahwa ngomong sendiri cake inisiatif itu saja, makanya katong karena semua itu bertemu. Jadi mungkin itu saja harapan dari katong adat. Jadi mungkin harapan minta apa tolong. dari pemerintah daerah? Bapak punya harapan apa senantiasa secepatnya bagaimana? Jadi harapan saya supaya kalau bisa katong turunkan kades ini saja, dan katong datang sujukan diri di PT Media TV Tanimbar ini supaya biar perlu kas keluaran tua di surat kabar saja. Itu harapan kami dari adat. Terima kasih sementara. Hormat. Ya sebaliknya saya balik ke Bapak selaku ketua kader Posyandu Desa Rumneur, Rumneur, Kecamatan Warla Bapak. Sangat penting karena mencegah kurang gizi perlu Bapak. Tapi biasa kades juga kasih uang banyak-banyak ke Bapak dong. Bagaimana Bapak dong saya? Dan Bapak dong harus datang mengerti juga. Jadi mungkin kehadiran Bapak dong di podcast di Tanimbar ini ada keluhan apa sebenarnya terhadap pelayanan kades terhadap terkait dengan pelayanan di Posyandu Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang. Shalom. Siap. Nama saya Bapak Yosef KU yang biasa disapa Bapak Oce KU. Tugas saya di desa sebagai Ketua Kader Posyandu. Ya, sebelum saya masuk ke dalam tugas saya sebagai anggota masyarakat, saya sangat merasa resah dengan laporan BPD tentang penyelewengan dari dana desa yang diluncurkan kepada masyarakat untuk membantu masyarakat. Sudah disalahgunakan. Penyelewengan Ini berarti dana DLT ya? Dana desa. Oh, dana desa. Ya. Artinya Jadi mencakup umum saja. Ya. keseluruhan. Yang seperti yang kita sudah dengar hasil pensus dari inspektorat sekitar 552.900.000 rupiah. Ini dana yang cukup besar. Kalau digunakan sebetulnya berarti sudah membantu masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Namun hal ini setelah kami melihat sejauh ini, ya kepala desa itu mau bilang bagaimana? Kita bercerita saja. Ya, cerita saja. Kita cerita saja. Harus cerita. Wajib. Kepala desa ini waktu yang dia pakai di desa itu cuma tidak hampir sampai minggu, tidak sampai minggu, 1-2 hari 3 hari paling lambat, terus kembali lagi ke mungkin desa asalnya di Arwi. Kalau di Arwi itu berapa lama baru dia kembali ke sana? Ya di Arwi itu ada tinggal sampai sebulan baru kembali lagi ke desa. Dekat pencairan, sudah tiba di desa untuk melakukan pencairan. Nah setelah hal ini katong lihat, kami sebagai anggota masyarakat merasa bahwa dirugikan. Sehingga kepala desa seperti ini kita tidak terima untuk memimpin masyarakat. Karena mengabaikan program pemerintah yang sudah membantu sekedar sejumlah dana untuk membantu masyarakat. Nah, terlepas dari itu, saya sebagai Ketua Kader Posyandu, setiap kali kami memberi makan tambahan kepada bayi balita, ibu hamil, lansia. Tapi itu cuma sekedar. Itu dari kegiatan per hari per satu kali kegiatan itu kira-kira Bapak dapat berapa dana untuk membantu balita dan terima kasih. Jadi untuk insentif dari kader itu 4 kader di desa Aweyarongeur, 1 kader di desa Persiapan Mita. Ini tidak memenuhi syarat. Waktu masa pejabat Ibu Joyce Melatunan, itu 1 kader dari Aweyarongeur itu kader dari Aweyarongeur itu 5.
tapi karena kekurangan dana dipangkas 1, cuma 4. Ini tidak memenuhi syarat untuk tugas daripada kader, karena tugas kader untuk penimbangan setiap kelimbangan secara rutinitas tiap bulan itu 5 meja. Maka tiap-tiap anggota itu duduk di 1 meja, dari meja pertama, kedua, ketiga sampai meja kelima. Nah, ini sekarang keempat tidak bisa. Nah, tapi mau tidak mau katong jalankan sesuai dengan kenyataan. Kegiatan jalan itu ada didukung oleh dana yang dari setiap. Iya. Nanti saya akan lanjut. Oke, terima kasih. Nah, selama ini secara rutin tiap bulan sebenarnya kita harus kasih makan bayi balita, ibu hamil, lansia. Kenyataan yang kita terima uang ini maksudnya. Insentif itu terima dengan baik. Itu jalan lancar. Tetapi untuk bahan PMT yang baru-baru kita terima tanggal 13 Januari 2022, 10 kg kacang hijau 250.000, 10 kaleng susu 100.000, 10 bungkus gula pasir 100.000, 1 pak sabun mutiara 60.000, 9 batang kayu manis 20.000, 5 rak telur 400.000. Ini tidak memenuhi syarat untuk menu daripada kesehatan. Tapi Bapak ini maaf ya, ini untuk sejumlah menu yang ada ini. Iya. Ini untuk 4 itu. Ini untuk bayi balita. Oh, bayi balita. Ini bayi balita. Khusus bayi balita Ya, saja. untuk khusus bayi balita. Tetapi untuk 4 posyandu itu. 1 posyandu tapi 4 meja. Itu, 1 posyandu 4 meja. 1 posyandu. Saya lanjutkan. Nah, selama ini kami kader posyandu tidak tahu bahwa berapa dana yang diluncurkan untuk kebutuhan PMT bagi bayi balita, ibu hamil dan lansia. Karena tidak pernah dikasih rap, tidak pernah disampaikan juga besar dananya yang diuntukkan untuk kegiatan ini. Jadi dalam hal ini ada tertutup sama sekali ya? Ya, sama sekali tidak ada. Ya. Tapi syukur barangkali hal-hal yang busuk itu tidak bisa tersembunyi lama. Kami bisa dapat rap, dan setelah kami membaca di sini jumlah total anggaran itu bukan main. 60.540.000 rupiah. Bayangkan. 1 tahun anggaran, untuk posyandu itu 60.540.000 rupiah. Tetapi ke 1 kali kegiatan hanya 1 juta lebih saja yang dipakai. Dan ini di kegiatan ini untuk barangkali 1 kali pencairan saja, Pak. Jadi ini khusus untuk anak-anak saja. Untuk anak-anak. Untuk lansia kemarin itu dikasih kacang hijau itu 20 kg, 2 karung beras 20 kilo. Itu saya dengan telur 5 rak. Ini tidak saya catat. Jadi begini, ini 1 kader posyandu 24 juta rupiah, Bapak. Ini intensif punya. Intensif. Ya. Insentif. Iya. Oke. Tapi ini normal ya? Ya, ini normal. Ini berjalan normal. Oke, saya lanjutkan. Jadi di hadapan Bapak saya sampaikan bahwa tugas daripada kader itu untuk membuat anak-anak Bible itu jadi kuat, sehat. Jadi anak Indonesia yang kuat dan sehat. Tetapi kalau toh dengan sekian ini secara rutinitas tidak ada. Cuma 1 bulan saja. Bayangkan. Nah, bagaimana dengan ibu hamil? Bagaimana ibu lansia dan bayi balita selanjutnya? Hampir tidak ada. 1 kali pencairan cuma dapat sekian, tidak sampai 2 juta. Cuma 1.030.000. Mandek sekali. Jadi di hadapan Bapak saya mau sampaikan begini. Ada di kita masih ada di bangku sekolah. Itu guru-guru biasa ajar begini. Hukum kemerdekaan itu seperti begini. Berikanlah kepada mereka apa yang menjadi hak mereka, dan jangan makan apa yang bukan menjadi hakmu. Ini sekali lagi saya tandaskan. Berikanlah kepada masyarakat atau rakyat itu apa yang menjadi hak rakyat. Dan jangan kebiri apa yang bukan menjadi hakmu. Kepala desa seperti ini kami tolak. Dan semuanya sudah dilaporkan lewat laporan BPD. Jadi di hadapan Bapak, saya tolak mentah-mentah. Dan barangkali pemerintah daerah untuk jeli melihat keluhan daripada masyarakat di Awero Meur, khusus bayi balita, ibu hamil, dan kalau pernyataan resmi dari Bapak terkait kepala desa dan pemerintah daerah. Begini Bapak, orang bilang begini, arang itu kalau dicuci dengan air mawar sekalipun tidak akan putih.
kami ulangi, arang biar dicuci dengan air mawar sekalipun tidak akan putih. Orang seperti ini sekali perlentek, kami masyarakat tolak. Dan kami mohon ke pemerintah daerah untuk mensingkapi hal ini dengan tuntas dan segera mungkin. Karena begini Pak, di desa sekarang BLT saja belum cair. Kasihan bagi kami orang-orang tua. Begini Bapak, kalau bicara singgung masalah BLT, tadi saya dengar bahwa BLT-nya sudah dicairkan. Tahun kemarin. Tahun kemarin ya, masalahnya. Di tahun kemarin. Oke, Bapak, Jadi, saya ya, masalah tahun kemarin sudah dicairkan BLT, tetapi ada utang lagi ke pihak ketiga. Iya. Artinya utang lagi ini bagaimana Bapak? Dari Oke. masyarakat mungkin lebih tahu. Jadi terima kasih begini. Menjadi aneh bahwa BLT sudah dicairkan, kok pergi utang lagi di pihak ketiga untuk 50 juta untuk menambah. Kira-kira dikemanakan? Kemudian untuk tahun ini, Ya. kasihan bagi orang-orang tua. Mereka mengharapkan barangkali bantuan ini datang untuk barangkali beli obat kah, gula 1 sendok, teh 1 bungkus. Tapi karena kasus ini semua dipending dari inspektorat, menganjurkan kepada kami di hadapan inspektorat itu, Bapak Inspektur bilang segera Irban 1 segera laporkan secara surat bagi Bapak Camat dan BPMD untuk dana dari AWR dan apa saja dipending. Nah kalau begitu, kita kalau bertunggu lama-lama, kapan akan tersalur dana-dana itu? Makanya dengan kerendahan hati kami mohon kepada pemerintah daerah barangkali segera tuntaskan dan melihat keluhan daripada rintihan keluhan daripada masyarakat desa AWR ini supaya jangan terabaikan. Karena mereka ini juga, kami ini termasuk dalam lingkaran negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak bisa terpisahkan. Terima kasih Bapak untuk sementara. Baik, terima kasih Bapak berdua. Saya menghargai sekali atas kehadiran dan kita juga harus bermohon kepada pemerintah daerah bahwa dengan harapan dari pihak tokoh masyarakat atau tokoh adat ataukah tokoh adat yang ada di AWR dan dari pihak posyandu dan masyarakat sebagai anggota masyarakat, harapan ini tentu jadi perhatian pemerintah daerah agar segera mungkin dituntaskan, dan yang mungkin sementara diklaim secepat mungkin juga bagaimana memijakinya agar posisi pemerintahan desa AWR cepat didudukan secara normal, supaya segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan masyarakat cepat dipenuhi berdasarkan dana yang sementara ditahan atau diputus sementara. Jadi saya pikir bahwa harapan masyarakat AWR ini tidak berdampak negatif, tetapi ini demi kepentingan masyarakat banyak. Maka mereka walaupun sudah berulang-ulang kali datang ke Somlaki hanya semata untuk memperjuangkan hak masyarakat melalui penyelewengan yang diduga oleh kepala desa terkait dengan dana-dana yang tidak tersalur baik kepada masyarakat di desa AWR. Dari pihak media juga mengharapkan ke pihak pemerintah daerah agar secepatnya hal ini dituntaskan demi kepentingan banyak orang yang ada di desa AWR, Kecamatan Luar, Kabupaten Nimbang. Inilah harapan masyarakat melalui media di Kota Nimbang. Untuk sementara terima kasih Bapak berdua atas kunjungan ke media di Kota Nimbang. Nantiasa Tuhan berkenan memberi berkat dan anugerah kepada perjuangan Bapak dan Ibu agar secepatnya hal ini dapat dituntaskan secara normal demi kepentingan banyak orang di negeri sana. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke, baik Bapak.